twerking when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Kebijakan pendidikan by kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan pendidikan. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu artinya kebijakan. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Menurut Dian Nugroho, kebijakan pendidikan sebagai salah satu kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai kebijakan dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan negara dan bangsa di bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan pembangunan negara dan bangsa secara keseluruhan. Menurut Arief Rahman, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur secara khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Karakteristik kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama memiliki tujuan. Kebijakan pendidikan pastinya memiliki sebuah tujuan, namun secara khusus ia harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah agar dapat berkontribusi pada pendidikan. Yang kedua adalah memiliki aspek legal formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan. Oleh karena itu harus ada pemenuhan prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu dapat diakui dan berlaku di suatu wilayah, sehingga dimunculkan sebuah kebijakan pendidikan yang legitimate. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai panduan yang bersifat umum tentunya harus memiliki manfaat operasional yang dapat diimplementasikan sehingga memperjelas tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Berdasarkan makalah, pada poin itu dijelaskan bahwasanya kebijakan pendidikan haruslah dibuat oleh seseorang yang berwenang. Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh seseorang yang berwenang adalah semata-mata hanyalah untuk meminimalisir agar tidak terjadinya kerusakan-kerusakan dan kesalahan yang akan terjadi pada sistem pendidikan dan lingkungan luar pendidikan. Poin E dijelaskan bahwasanya kebijakan pendidikan haruslah dapat dievaluasi. Maksudnya, kebijakan pendidikan yang dibuat sejatinya tidak luput dari sebuah kesalahan. Untuk itu, perlunya dilakukan evaluasi semata-mata hanya untuk meminimalisir dan mengkoreksi apakah dari kebijakan yang dibuat terdapat kesalahan-kesalahan atau tidak. Dan pada poin F, yaitu poin yang terakhir, dijelaskan bahwasanya kebijakan pendidikan haruslah memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan juga merupakan sebuah sistematika. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah memiliki sistematika yang jelas yang menyangkut seluruh aspek yang akan diaturnya. Sistematika kebijakan pendidikan juga harus memiliki efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan yang dibuat tidak bersifat diskriminatif. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa kebijakan pendidikan itu sangat diperlukan. Kebijakan lahir seiring dengan bertambah banyaknya populasi manusia dan kompleksitas kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan kehidupan. Nah, latar belakang perlunya kebijakan pendidikan diantaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang kualitasnya sesuai dengan minat dan bakat, tanpa memperhatikan status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan jenis kelamin. Selain itu, pentingnya kebijakan pendidikan adalah karena kebijakan merupakan hajat hidup orang banyak yang substansi dan penyelenggaraannya sangat beragam. Di sisi lain, pendidikan sangat berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai agama, ada istiadat, suku, ekonomi, sosial budaya, politik, dan pemerintah. Kemudian kebijakan pendidikan juga sangat penting karena dapat memberikan kontribusi yang positif supaya tercipta generasi masyarakat dalam aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga wawasan, sikap, dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu, kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi dengan masyarakat dan pemerintah
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisasi. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia pada era sekarang atau pada masa kepemimpinan Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan pendidikan sebagai kurikulum pusat, menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Kebijakan pertama pada sistem pendidikan Merdeka Belajar yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah. Sebelumnya, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri atau sistem yang tertutup. Sekolah-sekolah juga terlalu membebani. 2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Menurut Pak Nadiem, sekolah-sekolah terlalu memfokuskan diri pada urusan administrasi pada sistem pendidikan sebelumnya. Program-program untuk pengembangan instrumen sekolah seperti guru dan kepala sekolah pun kurang diperhatikan. Kebijakan pendidikan baru yang ketiga yaitu membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform yang dibangun terdiri dari 5 kriteria, yaitu pertama berpusat pada siswa, 2 interdisipliner, 3 relevan, 4 berbasis proyek, dan 5 kolaboratif. Yang keempat, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian, perbaikan kurikulum nasional. Baru yang kelima yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah untuk pendistribusian yang merata. Nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif, serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Pengawasan terkait anggaran, infrastruktur, penerimaan siswa atau zonasi, dan guru akan diawasi demi pendistribusian merata setiap daerah. Implementasi pendidikan yang keenam yaitu membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan merencanakan untuk melakukan pembangunan dalam lingkungan belajar yang terdiri dari 5 aspek, yaitu aman, inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Yang ketujuh yaitu memberikan intensif atas kontribusi pihak swasta di bidang pendidikan. Pemberian intensif berupa dana CCR, intensif pajak Kementerian Swasta Publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lainnya berupa intensif keuangan dan penyederhanaan regulasi. Yang kedelapan yaitu mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Dalam hal ini, pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CCR. Yang kesembilan yaitu membentuk pendidikan kelas dunia dengan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan industri dan kemitraan global. Yang ke-10 yaitu menyederhanakan mekanisme dan akreditasi serta memberikan otonomi lebih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pendidikan, terutama di Indonesia. Yang pertama itu ialah beberapa informasi kebijakan belum dipahami secara jelas oleh pihak-pihak pelaksana ataupun pihak-pihak terkait. Nah, maksudnya di sini ialah terkadang ada beberapa pihak-pihak pelaksana yang ditugaskan untuk menjalankan kebijakan pendidikan ini belum memahami secara langsung dan mengerti dengan baik bagaimana sih teknis-teknis pelaksanaannya ataupun sasaran-sasaran dari kebijakan pendidikan ini. Yang faktor kedua ialah sumber daya anggaran yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan implementasi kebijakan pendidikan ini belum mencukupi untuk menunjang kebutuhan implementasi kebijakan pendidikan, sehingga implementasi kebijakan pendidikan ini belum dilaksanakan secara optimal karena sumber anggaran tadi belum mencukupi. Yang ketiga, faktor ekonomi masyarakat yang mayoritas dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah. Terkadang mereka lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka daripada mengikuti kegiatan pendidikan. Faktor yang keempat ialah adanya faktor geografis sehingga sangat sulit untuk memeratakan kebijakan pendidikan.
Nah, di sini saya contohkan seperti anak-anak yang tinggal di desa. Diakibatkannya adanya faktor geografis ini membuat pemerintah kesulitan untuk memeratakan kebijakan yang ada di desa-desa, dikarenakan akses jalan dan akses transportasi yang tidak memadai. Terlebih lagi di zaman pandemi ini, pemerintah menerapkan kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak yang tinggal di desa kesulitan untuk mengakses sinyal, dan terkadang mereka tidak mempunyai handphone untuk melakukan pembelajaran secara daring ini, sehingga kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran yang dilakukan secara daring ini tidak berjalan secara optimal untuk anak-anak yang tinggal di desa. Faktor yang kelima ialah kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang pentingnya pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang memandang sebelah mata tentang arti pentingnya kebijakan pendidikan ini. Pengertian kebijakan pendidikan menurut kelompok kami. Dari yang telah kami baca dan yang kami diskusikan dan yang kami pahami bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang didirikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur perilaku dalam pendidikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman sekalian, dari yang sudah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami, yaitu kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu permasalahan dalam dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni 1. Memiliki tujuan pendidikan, 2. Memiliki aspek legal formal, 3. Memiliki konsep operasional, 4. Dibuat oleh lembaga yang berwenang, 5. Dapat dievaluasi, 6. Memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan sangat penting karena dapat memberikan kontribusi yang positif supaya terciptanya generasi masyarakat dalam aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga wawasan, sikap, dan perilakunya semakin demokratis. Sekian kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.